Jadi kalau cuma dibuka Quantum GIS itu ada tab New MP Project, tekan, akan muncul begini. Kemudian kita tekan Open Data Source Manager. Ini tuh kita masukkan peta sultranya. Untuk di encodingnya itu kita pakai UTF-8. Kemudian vektor dataset, kita klik yang 3 titik, kemudian akan muncul dokumennya kita. Terus kita klik yang sultra.shp, yang dipakai itu yang shp file. Kemudian open, kemudian add. Nah, nanti akan muncul seperti begini. Ini kita close. Nah, untuk mau memvisualisasinya itu pertama itu kita kasih masuk dulu datanya, data tentang OTG nya, ODP, PDP dan positifnya itu. Pertama kita tekan di Open Attribute Table. Nah, akan muncul seperti begini. Nah, di sini tuh sudah ada data-datanya. Jadi peta ini tuh sudah ada datanya, tapi di sini tuh masih kosong. Jadi yang kosong ini tuh kita hapus. Jadi caranya itu pertama di paling kiri sekali itu ada toggle editing mode yang pensil-pensil, kita tekan. Nah, kemudian akan muncul seperti begini. Terus kita mau hapus yang remark, KD, BPS. Sebelumnya tuh untuk KD, PPU, NAMU, BC, remark, KD, BPS, ini tuh semua kolom, yang dimana kolom itu disebut di sini tuh fitur untuk kolom. Dan untuk baris seperti 1, 2, 3, 4 sampai selesai ini 17, itu disebut field. Baris itu field. Nah, di sini kita mau hapus kolom-kolom yang kosong. Jadi pertama itu kita tekan delete file yang ada warna pink, terus ada tanda silang. Kita tekan. Terus kita mau hapus remark, KD, BBS. Kita tekan remark, KD, BPS, Fkode. Di sini juga luas ini tuh tidak ada fungsinya itu karena 00 semua, jadi dihapus saja. Terus UP, terus oke. Nah, karena saya hapus, terus kita hapus juga ini SRSID, L-kode juga kita hapus kan, itu tidak digunakan. Metadata, KDBPS, KDBPU, kita hapus semua. Banyak yang dihapus, banyak karena itu kolom yang kosong tidak dipakai. Jadi daripada tambah panjang kolomnya, mendingan dihapus gitu. Nah, kalau saya seperti itu, sekarang kita mau masukkan data OTG ODP nya. Nah, jadi sebelum itu kita buka dulu Excel nih. Lihat datanya. Ini sudah ada datanya. Terus misalnya kita mau memvisualisasikan jumlah OTG. Nah, terus kita kembali ke Quantum GIS. Di sini kita mau tambah kolom untuk jumlah OTG. Jadi yang kita tekan itu adalah new file. Yang di sampingnya delete file itu ada new file yang warna kuning. Kita tekan, nanti akan muncul add file. Jadi kita kasih nama. Nah, untuk di name-nya ini tuh maksimal 8, jadi kita singkat saja jumlah OTG.
Nah, untuk komennya ini baru kita kasih panjang-panjang lebih jelasnya. Jumlah OTG. Terus untuk like-nya itu panjangnya itu berapa? Jadi ratusan, ribuan kah, atau satuan? Tapi karena tadi di datanya itu sampai ratusan, jadi like-nya itu 3. Oke. Nanti muncul kolom jumlah OTG. Nah, sekarang itu kita akan isi. Misalnya jumlah OTG Buton Utara. Buton Utara itu 45. Dan Konsel itu 5. Kota Kendari 27. Nah, terus ini kita isi sampai selesai. Jadi itu datanya kita sudah kasih masuk jumlah OTG, sudah kasih masuk sampai Buton. Terus kita save. Di sini tuh ada save edit atau Ctrl S juga bisa, kita tekan. Kemudian kita data-data ini tuh kita mau tampilkan di bawah sini. Kita mau tampilkan di dalam kotak layar ini supaya nanti pada saat kita visualisasi kita bisa lihat data-datanya. Jadi untuk menampilkannya itu di sini tuh ada doc attribute table yang paling kanan, kedua dari paling kanan, doc attribute table, kita tekan tak. Nah, nanti akan muncul di sini. Ini tuh lebih gampang kita lihat. Nah, selanjutnya kita mau visualisasikan petanya berdasarkan kota kabupaten misalnya. Jadi kita klik kanan di bagian layar Sultra, kemudian tekan properties. Nah, kemudian itu kita tekan simbolis. Di sini itu ada lambang puas dengan dicet. Nah, untuk data kota kabupaten itu merupakan kata kategori. Kalau jumlah OTG kan dia data numerik ya. Jadi kalau data untuk kota kabupaten itu data kategoris. Terus kita tekan bagian simbol-simbol ini, kita ganti dengan kategoris. Nah, terus di sini tuh ada value. Nah, value-nya ini tuh yang ini di atasnya. Namoj, Wat DKK. Terus kalau untuk kota kabupaten itu value-nya di sini tuh adalah Namo BC. Nah, kita tekan ini, kemudian kita tekan Namo BC. Nah, setelah itu kita tekan classify. Nah, habis tekan classify itu akan muncul nama-nama kota kabupaten berserta dengan warna-warna yang berbeda. Jadi nanti ini tuh pembedanya. Terus kita apply. Terus kita lihat. Nah, jadi ini tuh perbedaan visualisasi berdasarkan kota kabupaten di Sulawesi Tenggara. Nah, terus kita mau tampilkan labelnya, misalnya di sini tuh Konawe Utara, Kendari. Itu pertama kita tekan label, no label. Di sini tuh kita ganti jadi single label. Habis single label, di value-nya ini tuh kita ganti jadi nama kota kabupatennya, karena kita melihat bahwa di mana itu Buton Utara. Jadi kita tekan Namo BC, terus kita apply. Terus kita lihat. Nah, ini sudah muncul nama-nama kotanya. Terus kita tekan OK. Nah, ini tuh peta berdasarkan kota kabupaten. Selanjutnya bagaimana untuk visualisasi jumlah OTG, peta berdasarkan jumlah OTG. Jadi kita ulang kembali. Jadi di layar Sultra kita klik kanan, kemudian properties. Nah, untuk kita kembali ke simbol lagi, ke simbolis. Terus di value-nya kita ganti. Pertama untuk di bagian datanya ini kategoris. Tadi kan untuk data yang kategori ya. Jadi sekarang untuk jumlah OTG itu kita pakai data graduate, yaitu data untuk numerik. Kemudian di value-nya kita ganti jadi jumlah OTG.
simbol OTG. Kemudian untuk kelasnya atau berapa kelasnya itu kan ada 3, resiko rendah, sedang, dan tinggi. Jadi di sini kita ganti jadi 3. Nah, nanti akan muncul seperti begini. Di sini ada warnanya, ada valuesnya, ada legendnya. Jadi kita sesuaikan dengan tugas. Jadi untuk simbol yang warna putih ini itu dia jadi yang rendah, yang warna pink itu jadi yang sedang, dan yang warna merah itu jadi yang tinggi. Jadi kita ganti valuesnya. Jadi untuk resiko rendah 0 sampai 20. Jadi kita tekan 2 kali, terus kita ganti jadi 0 sampai 20, terus oke. Kemudian untuk yang sedang 21 sampai 50. 21 sampai 50. Kita tekan oke. Nah, ini juga kita ganti jadi 5 di atas 51 ya, berarti 51 sampai berapa tadi yang paling tinggi? 114 ya, kita ganti dulu 150 saja. Di atas 51 sampai 150. Terus kita tekan oke. Nah, terus kita tekan apply. Nah, nanti akan muncul seperti begini. Terus ini kan warnanya kan kurang menarik ya, jadi kita mau ganti. Jadi kita tekan di bagian simbol warna-warna itu, kita klik kanan, terus kita change color. Untuk yang warna yang kategori rendah kita kasih warna hijau. Oke, terus untuk yang kategori sedang kita kasih warna kuning. Terus untuk yang kategori tinggi kita kasih warna merah. Nah, kita tekan apply, nanti akan terganti warnanya. Nah, ini. Nah, terus juga tekan oke. Nah, kemudian akan untuk melihat apa kategorinya itu, tekan di bagian layar filter yang sebelah kiri, taruh tanda panah ke kanan, dia akan muncul seperti begini. Nah, jadi nanti akan muncul seperti begini. Oh, di sini kan masih angka-angka ya, kita mau ganti jadi ini kategori rendah, kategori sedang, kategori tinggi. Jadi kita kembali ke layar Sultra, simbol, terus kita ke simbolis, di legendnya ini kita ganti jadi kategori rendah, resiko rendah. Ini resiko sedang, ini resiko tinggi. Apply, kita oke. Nanti akan muncul seperti begini, resiko rendah, resiko tinggi. Kita kasih keluar datanya, kita kasih keluar supaya petanya itu lebih bisa. Nah, nanti OTG nya tuh keluar seperti begini, dan selesai. Terus kita simpan project. Terus gimana mau disimpan itu terserah ya. Terima kasih.